Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya di kesempatan kali ini saya bisa bersharing dengan sahabat-sahabat sekalian di kegiatan fantastik. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah menjalankan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang mana sudah menjadi hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur yang sama-sama telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, darajat, beberapa derajat. Kalimat di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang begitu besar bagi mereka yang menuntut ilmu. Namun sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya manakala seorang pencari ilmu, hal yang pertama yang harus diketahui oleh orang yang menuntut ilmu adalah bagaimana menempatkan ilmu sesuai dengan adab yang harus dia kerjakan, adab yang harus dia perhatikan pada saat dia menuntut ilmu. Karena adab merupakan hal yang sangat penting. Manakala seseorang berilmu tetapi tidak mempunyai adab, itu lebih rusak. Kenapa? Ilmunya tidak menunjukkan nilai jati dirinya sendiri. Ya. Maka oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menuturkan, "Ta'allamul adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Artinya apa? Adab di sini mempunyai peran yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang yang menuntut ilmu. Namun sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sebuah pembuka, Imam Syafi'i menuturkan basic yang harus diketahui oleh seorang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah syair beliau menuturkan ada 6 hal yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Dalam syairnya beliau mengatakan, "Dzakiyun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zamanin." 6 basic yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, dituturkan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, yang pertama adalah basic yang pertama yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu adalah dakiyun. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai sifat cerdas. Cerdas dalam bertutur, cerdas dalam menerima materi, cerdas dalam bertingkah, cerdas dalam berkata, dalam segala hal. Basic pertama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah dakiyun, seorang yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah wahirsun, seseorang yang memiliki semangat yang tinggi.
Semangat yang tinggi harus ditumbuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Jika seorang penuntut ilmu tidak mempunyai semangat, maka besar kemungkinan ilmu yang akan dia dapatkan itu tidak akan berhasil dia dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah wajtihadun, bersungguh-sungguh. Tanamkan dalam diri pada saat kita menuntut ilmu, hal yang penting yang harus diketahui adalah tanamkan sifat bersungguh-sungguh pada saat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran, memiliki perjalanan yang sangat panjang. Ya. Kemudian basic selanjutnya yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu adalah wa irsyadu ustadin. Dia harus memiliki guru yang membimbingnya. Ya, harus dalam bimbingan seorang guru. Artinya apa? Belajar ilmu tidak boleh otodidak tanpa sepengetahuan oleh seorang guru, tanpa dibimbing oleh seorang guru. Guru merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jika dia menuntut ilmu tanpa seorang guru, tentunya akan besar kemungkinan dia akan tersesat dengan ilmu yang dia pelajari. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dalam pencarian ilmunya. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Asy-Syafi'i, watuluz zamanin. Seorang penuntut ilmu itu harus melewati waktu yang cukup panjang. Artinya apa? Seorang penuntut ilmu akan melewati waktu yang sangat panjang. Tidak ada yang instan pada saat seseorang menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari dia di eyong sampai pada akhirnya dia ke liang lahat. Artinya apa? Melalui sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh seorang yang menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir adalah wabul ghotun. Seorang penuntut ilmu harus memiliki modal yang banyak. Artinya apa? Semua materi yang harus dia keluarkan untuk menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah basic yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maka hal yang paling penting yang harus diketahui sebelum dia menuntut ilmu adalah pelajarilah adab terlebih dahulu. Sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Ustaz akan sharing kepada antum semuanya bagaimana adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Karena adab ini merupakan basic yang sangat penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh orang yang menuntut ilmu. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yaitu yang pertama, niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi penentu diterima dan tidaknya sebuah amal. Manakala niatnya sudah melenceng dari niat yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah, maka besar kemungkinan ilmu yang akan dia dapatkan tidak akan berkah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis menyampaikan tentang bagaimana niat yang harus ditumbuhkan oleh seorang yang menuntut ilmu syar'i. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun ia melakukannya hanya ingin mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau harumnya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah begitu urgennya sebuah niat. Maka mindset yang harus kita tumbuhkan seorang penuntut ilmu pada saat dia menuntut ilmu adalah luruskan niat terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Selanjutnya, sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua, adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah dia mengawali menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas belajarnya selalu diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah dalam Al-Quran mengatakan sebagai bentuk penegasan tentang pentingnya doa. Allah dalam Al-Quran surah Toha menyampaikan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, ini begitu pentingnya ilmu yang harus poin ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita bergantung kepada kemampuan IQ kita, karena sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu. Jangan pernah kita bergantung kepada kemampuan kita, karena begitu mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Dan manakala kita bergantung kepada Allah, menyerahkan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sangat memungkinkan Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu. Maka Rasulullah dalam hadis mengajarkan salah satu di antara doa seseorang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kau pelajari, dan berikanlah ilmu yang akan membawa manfaat kepada kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Itulah salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana doa mempunyai peran penting bagi seorang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu adalah tanamkanlah dalam dirinya bersungguh-sungguh, sehingga sifat sungguh-sungguh ini akan memacu hausnya bagi dia akan ilmu. Dia akan terus belajar bersungguh-sungguh, bahkan sungguh-sungguh ini menjadi hal yang sangat penting yang harus ditumbuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kemaksiatan. Kenapa maksiat harus dijauhi bagi seorang penuntut ilmu? Karena kemaksiatan itulah yang akan menjadi satu noda yang ada dalam hati seorang penuntut ilmu. Jika noda itu semakin banyak, maka akan menutupi hati. Maka dalam hadis itu dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan masuk ke dalam hati. Cahaya itu mana mungkin masuk ke dalam hati manakala di dalam hati banyak noda-noda kemaksiatan, sehingga menjadi batu sandungan cahaya itu masuk ke dalam hatinya. Sahabat-sahabat fantastik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah selalu rendah hati. Orang yang menuntut ilmu, adab yang pertama yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah tanamkanlah dalam dirinya kerendahan hati. Pada saat dia menuntut ilmu, memperhatikan gurunya dengan benar, menerima nasihat dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan kerendahan hati di dalam dirinya. Karena rendah hati ini akan menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu. Akan jauh dari kesombongan pada saat dia memiliki kerendahan hati. Selanjutnya, sahabat-sahabat fantastik, yang harus diketahui oleh adab seorang penuntut ilmu adalah memperhatikan penjelasan seorang guru. Perhatikan pada saat guru itu menyampaikan, karena ini merupakan salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai memiliki sifat sombong hanya karena gurunya tidak disukai, hanya karena pelajarannya yang tidak disukai. Maka orang-orang yang memperhatikan penjelasan, dia telah mendapatkan satu poin dari nilai adab, baik pelajaran itu dia sukai maupun tidak dia sukai. Kemudian selanjutnya adalah dia menyimak dengan baik penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah menghafal pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jangan sampai apa yang telah disampaikan oleh guru lewat begitu saja tanpa kita hafal. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, memperhatikan sabda-sabda Rasulullah SAW, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang yang lain. Kemudian banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham.
hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini menunjukkan tentang anjuran Rasulullah SAW. Satu di antara poinnya adalah kita memahami dari apa yang disampaikan itu dengan cara menghafal. Selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Maka dalam sebuah peribahasa Arab, gitu ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu layaknya bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Orang bagaimana akan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut apabila pohon tersebut tidak berbuah. Begitu juga dengan ilmu kita. Maka tadi di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah supaya kita bisa memberi manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Selanjutnya adalah mendakwahkan. Nah, ini hal yang sangat penting. Manakala ilmu itu telah kita miliki, maka alangkah wajibnya, ya sudah seharusnya kita mendakwahkan, memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah sahabat-sahabat fantastik di antara 10 poin yang harus dimiliki, adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya murni dari ucapan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.